Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how's life today? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat-sehat saja di dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa ceria, optimis dalam mengikuti pembelajaran biologi pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum di pertemuan sebelumnya, Ibu telah menugaskan kepada kalian untuk meresum terkait materi sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Dan Ibu telah membaca beberapa hasil resuman dari teman-teman kalian bahwa apa aspek-aspek yang ditulis sudah mencakup terkait materi sistem peredaran darah pada manusia. Oke, pada pertemuan kali ini nanti kita akan bahas terkait kinerja bagaimana sistem peredaran darah manusia itu dapat bekerja di dalam tubuh kita gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah 3 komponen penyusun ataupun 3 komponen yang berpengaruh dalam sistem peredaran darah manusia, kemudian perbedaan dari plasma darah, kemudian ada sel darah, dan bagaimana beberapa komponen sel darah itu yang akan saya jelaskan secara detail melalui video yang akan saya kirimkan. Pokoknya kalian harus simak secara rinci gitu ya sampai selesai, baru nanti kita akan mulai diskusi terkait apa aja sih gitu yang berperan penting gitu dalam peredaran tubuh manusia. Oke, anak-anak semuanya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait sistem peredaran darah atau biasa disebut dengan sirkulasi sistem. Atau secara English itu bisa disebut dengan blood circulatory system. Oke, jadi sistem peredaran darah ini terbagi menjadi 3 komponen penting harus kalian pahami dengan jelas. Yang pertama ada darah, kemudian ada pembuluh darah, dan ada jantung. Tentu masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dengan kaitan yang sama gitu. Nanti Ibu akan bedah satu persatu apa sih fungsi dan karakteristik dari 3 komponen berikut. Oke, yang pertama yaitu blood atau darah. Dia memiliki fungsi atau function yang pernah transportation device gitu. Jadi sebagai media pengangkut nih gitu. Apa yang diangkut? Ada zat makanan, food essence, kemudian ada udara dalam bentuk oksigen, dan kemudian ada sisa-sisa metabolisme. Dan yang kedua yaitu menjaga temperatur suhu gitu, temperatur tubuh gitu ya. Untuk lebih secara konstan atau normal gitu. Jadi tetap menjaga suhu dalam tubuh ini itu tetap normal gitu. Kemudian yang ketiga ada circulating water, hormone, dan yang keempat ada body defense organ from germ. Oke, darah sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu ada plasma darah dan yang kedua ada sel darah gitu. Ingat-ingat bahwa darah dibagi menjadi 2 komponen, ada plasma darah dan sel darah. Kemudian sel darah sendiri dibagi menjadi 3 lagi, yaitu ada sel darah eritrosit, ada sel darah leukosit, dan ada sel darah trombosit. Oke, yang pertama yaitu plasma darah atau blood plasma. Gitu. Yang perlu kalian garis bawahi bahwa plasma itu cairan, gitu ya. Dengan karakteristik yaitu liquid part, ada bagian cairannya itu sebanyak 55% of entire amount of the blood gitu. Kemudian 90%-nya itu adalah air dan warnanya berwarna kuning kekuningan. Kemudian contains the component of blood protein gitu. Jadi plasma darah ini mengandung beberapa komponen yaitu mulai dari mineral, kemudian protein, ada organic material itu mulai dari glukosa, lemak, urea, asam amino, enzim, kemudian ada hormon dan sisa-sisa metabolisme. Di dalam plasma darah ini juga terdapat serum atau biasa kita sebut dengan imunitas atau immunity dan fibrinogen atau blood freezing. Oke, yang kedua ada sel darah atau biasa disebut dengan blood cell. Yang pertama di sini kita akan bahas terkait eritrosit. Oke, eritrosit atau biasa kita sebut dengan sel darah merah gitu ya. Kalian bisa lihat di gambarnya bagaimana warna, kemudian tekstur, bentuk gitu ya. Yang pertama dia berbentuk flat gitu. Dia datar tapi ada bikonkavnya. Jadi kayak cekungan gitu ya. Ada cekungan bikonkav, kemudian dia tidak memiliki inti atau nonukleus. Dengan ukuran eritrosit ini kurang lebih 1 mm kubik gitu. Dengan jumlah dalam tubuh kita itu 5 juta atau 5 miliar. Kemudian
Eritrosit ini mengandung hemoglobin dan subbon oksigen gitu. Kemudian eritrosit ini memiliki fungsi to transport oksigen, kemudian food essence and metabolism work. Terus kalian perlu garis bawahi bahwa di sini eritrosit ini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup itu kurang lebih 120 hari gitu. Kemudian kalau sudah 120 hari itu bagaimana bu nasibnya gitu? Apakah mati gitu atau bagaimana? Jadi kalau lebih dari 120 hari biasanya eritrosit ini akan dirombak oleh sel-sel hati. Oke, yang kedua yaitu sel leukosit gitu ya. Beberapa karakteristiknya yang pertama ada irregular shape, kemudian dia has nucleus, memiliki nukleus atau inti sel, berbeda dengan eritrosit ya, tidak memiliki nukleus, tapi kalau leukosit sel darah putih ini memiliki nukleus. Kemudian dia colorless gitu, karena memang basicnya dia memang sel darah putih, ya memang warnanya tidak terlalu begitu mencolok seperti eritrosit gitu. Dan ukurannya itu range-nya sekitar 1 mm kubik dengan jumlah 8.000 di dalam tubuh kita. Kemudian fungsinya apa sih? To protect body to infection. Jadi leukosit ini tuh melindungi diri dari serangan-serangan infeksi. Dan perlu digarisbawahi bahwa leukosit ini memiliki bentuk itu seperti amuba gitu. Jadi kalian bisa lihat di gambar di sini ya gitu. Bentuknya hampir mirip dengan amuba. Kemudian leukosit sendiri ini dibagi menjadi dua gitu. Ada leukosit yang bergranula dan leukosit yang tidak bergranula. Leukosit yang bergranula itu disebut dengan leukosit granulosit, kemudian leukosit yang tidak bergranula itu disebut leukosit agranulosit. Oke, seperti yang Ibu telah singgung tadi di slide sebelumnya bahwa leukosit dibagi menjadi dua, ada yang granulosit dan agranulosit. Nah, untuk neutrofil, basofil, eosinofil ini masuknya ke dalam leukosit yang granulosit karena memang memiliki granula. Kalian bisa lihat di sini ada bercak-bercak itu disebut dengan granula yang menempati pada sitoplasma selnya. Neutrofil sendiri itu gambarnya seperti itu ya, kayak seperti bentuk lambung, tapi ada 3 bagian seperti itu. Dia bergerak dan masuk ke jaringan yang terinfeksi, kemudian lalu menghancurkan mikroba yang ada. Jadi fungsinya neutrofil itu memang untuk menghalangi infeksi. Gitu. Jumlah neutrofil dalam tubuh kita itu range-nya sekitar 60-70%. Kemudian basofil. Basofil di situ hampir mirip dengan neutrofil, cuma bentuknya lebih besar, kemudian lebih mau menyatu gitu ya. Tetap ada granulanya di dalam sitoplasmanya. Basofil ini menghasilkan histamin gitu, yang mana histamin ini merupakan sinyal kimia yang akan dikirimkan jika terjadi luka atau peradangan. Basofil juga berfungsi untuk mengeluarkan antibodi dalam tubuh kita gitu. Range jumlah dalam tubuhnya tubuh manusia itu sekitar 0,5 sampai 1% gitu. Jadi sedikit ya dibanding dengan neutrofil yang jumlahnya 60 sampai 70. Kemudian yang eosinofil di sini gambarnya juga hampir mirip dengan basofil, cuma tidak terlalu dekat. Granulanya pun sangat rekat gitu ya, sangat banyak sekali dan tidak ada ruang kosong gitu, hampir terisi oleh granula. Di sini eosinofil itu mempunyai enzim penghancur untuk melawan parasit besar seperti cacing. Jadi eosinofil ini tuh melepaskan racun, kemudian menghancurkan patogen-patogen yang mau menyerang. Jumlah eosinofil pada tubuh kita itu range-nya sekitar 2-4%. Next, sekarang kita membahas dengan leukosit yang tidak memiliki granula pada sitoplasmanya. Bisa dilihat ya gitu. Leukosit yang tidak bergranula disebut leukosit agranulosit. Di sitoplasmanya nggak ada granula sama sekali gitu ya, jadi hanya terdapat inti sel dengan bentuk yang berbeda. Kalau monosit ini kayak seperti apa ya, mangga gitu ya. Kemudian kalau limfosit bundar, hampir penuh nih gitu, sitoplasmanya hanya sedikit saja gitu. Yang pertama ada monosit. Di sini monosit itu akan menjadi makrofag di jaringan sel fagostik terbesar. Jadi monosit ini fungsinya untuk memakan sel mati dan menyerang mikroorganisme yang mengancam. Yang mana jumlah dalam tubuh manusia itu sekitar 3-8%. Kemudian limfosit. Limfosit di sini menghasilkan antibodi untuk melawan zat asing atau menjaga imunitas humoral tubuh manusia. Range-nya sekitar 20-25%.
Nah, yang ketiga ada trombosit, yaitu sel pembeku. Kalau eritrosit tadi kita sudah menyinggung sel darah merah, kemudian leukosit sel darah putih. Kalau trombosit ini sebagai sel pembeku yang memiliki karakteristik bahwa irregular shape, kemudian dia nonukleus. Jadi yang punya nukleus itu cuma leukosit aja. Jadi kalau eritrosit dengan trombosit itu tidak memiliki nukleus. Kemudian its size is smaller than erythrocyte and leukocyte. Jadi ukuran trombosit ini lebih kecil daripada eritrosit dan leukosit gitu. Dengan ukuran ya kurang lebih 1 mm kubik dengan jumlah 250.000 gitu. Its function to blood purging gitu. Jadi trombosit ini berperan dalam pembekuan darah, proses pembekuan darah gitu ya. Trombosit sendiri ini tidak berwarna dan juga terbentuk di sel megakariosit. Baik, pada materi yang telah Ibu jelaskan melalui video tadi, kita dapat merelatekan atau mengintegrasikan dengan nilai Islam pada Quran Surat Al-An'am ayat 155, bahwa di situ kita dilarang makan darah yang mengalir, kemudian bangkai gitu. Karena apa? Memang dalam darah itu memiliki kandungan, yaitu kandungannya apa sih? Ada sisa-sisa metabolisme. Bayangkan deh gitu. Kalian dalam diri kalian sudah ada sisa-sisa metabolisme. Kemudian kalian mengkonsumsi sisa-sisa makanan atau metabolisme lain. Bagaimana peran ginjal kemudian hati dalam mensekresikan itu? Pasti kan memiliki effort ataupun usaha yang ganda. Jadi itu dapat mempengaruhi keseimbangan dalam tubuh kalian. Baik, untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan berikan satu tugas cinta gitu ya kepada kalian untuk meresum materi selanjutnya, yaitu ada yang pertama ada bagaimana sistem penggolongan darah pada manusia, kemudian dasar-dasar transfusi darah, dan yang ketiga yaitu alat-alat yang digunakan dalam sistem peredaran darah manusia. Kalian bisa meresum 3 hal tersebut secara lengkap, jelas, dan detail. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mohon maaf bila ada kesalahan yang Ibu sengaja maupun tidak. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.